Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amalia Maufiroh, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai penyusunan instrumen. Nah, lebih tepatnya, penyusunan instrumen berupa tes, yaitu angket atau kuesioner. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai penyusunan instrumen. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas mengenai penyusunan instrumen, kita harus paham apa itu instrumen. Jadi, instrumen merupakan alat untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk keperluan sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, instrumen untuk mengumpulkan angket ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu secara tes dan non-tes. Nah, kali ini penyusunan instrumen yang akan kita bahas yaitu penyusunan instrumen secara tes, lebih tepatnya pada angket atau kuesioner. Oke, mulai kita bahas. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam penyusunan instrumen. Di sini di dalam gambar saya bisa dilihat yaitu alur. Pada alur penyusunan instrumen, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan variabel X dan variabel Y. Misalnya, dalam sebuah penelitian di bidang bimbingan dan konseling, kita menentukan variabel X, yaitu pengaruh teknik behavior terhadap tingkat stres akademik pada mahasiswa. Nah, itu kita sudah menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Kemudian, kita masuk ke langkah selanjutnya. Perhatikan di gambar di peta konsepnya. Selanjutnya, setelah variabel X dan Y ditentukan, selanjutnya kita menentukan teori. Nah, menentukan teori ini yaitu teori yang terkait dengan variabel yang sudah kita tentukan. Nah, dari mana kita bisa menentukan teori tersebut? Yaitu dari sumber bacaan, bisa berupa buku dan jurnal yang relevan dengan variabel yang sudah kita tentukan. Gitu. Jadi setelah kita sudah menentukan variabel, langkah selanjutnya yaitu menentukan teori berlandaskan alat baca atau sumber bacaan berupa buku dan jurnal yang isinya itu relevan dengan variabel yang sudah kita tentukan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah teori kita dapatkan, langkah berikutnya yaitu menyusun konstruk. Menyusun konstruk. Konstruk ini berupa bangunan suatu pengertian dan konsep, atau bisa juga kita sebut sebagai preposisi atau kesimpulan. Nah, setelah kita menyusun konstruk, langkah selanjutnya yaitu kita menyusun definisi konseptual. Definisi konseptual atau aspek, atau juga bisa kita sebut sebagai indikator dari variabel yang sudah kita tentukan. Setelah menyusun definisi konseptual, selanjutnya kita menyusun atau merumuskan definisi operasional, yaitu menentukan bagaimana data konsep tersebut diperoleh. Kemudian setelah definisi konseptual dan definisi operasional sudah ditentukan dan sudah dirumuskan, selanjutnya yaitu penetapan jenis instrumen. Nah, langkah pada penetapan jenis instrumen ini yaitu instrumen yang digunakan berupa instrumen tes, yaitu sesuai variabel kita ya, yaitu tes pengaruh teknik behavior terhadap tingkat stres akademik pada mahasiswa. Kemudian selanjutnya, setelah penetapan jenis instrumen, langkah yang kita ambil adalah menyusun butir instrumen. Nah, di sini
sudah mendekati hampir jadi ya angket atau kuesioner kita menyusun butir instrumen. Nah, dalam penyusunan butir instrumen ini kita lihat gambar. Di situ ada pesawat terbang warna hijau. Nah, di situ ada penyusunan kisi-kisi. Yang pertama kali adalah menyusun kisi-kisi. Nah, dalam penyusunan kisi-kisi ini harus berbentuk tabel. Nah, di situ ada tabel, dan tabel itu apa saja yang termuat, yaitu nomor pastinya, kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator, nomor soal, kemudian juga ada butir soal. Nah, pastikan dalam jumlah butir soal harus setara. Maksudnya setara begini, misalnya di indikator 1 terdapat 3 butir soal, maka di indikator yang kedua juga harus terdapat 3 butir soal. Jadi jumlahnya setara. Gitu. Kemudian perhatikan pesawat warna ungu. Di situ dibuat tes mengenai stres akademik berdasarkan kisi-kisi. Nah, di sini tesnya sudah bisa dibuat berdasarkan kisi-kisi di atas. Nah, disinilah angket mulai jadi. Setelah angket jadi, langkah selanjutnya perhatikan panah-panah warna hijau. Di sini ada note, yaitu kotak. Di situ saya tulis setelah angket jadi, langkah selanjutnya adalah menguji validitas konstruk. Nah, setelah uji validitas ini bisa kita lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita melakukan uji coba lapangan. Nah, uji coba lapangan ini atau uji secara empiris. Angket bisa kita ujikan ke lapangan. Kita bisa memberikannya kepada sasaran kita. Namun di sini belum berupa penyebaran ya. Di sini hanya sebagai uji empirisme saja. Kemudian setelah itu tahap akhir yaitu uji reliabilitas. Setelah pengujian reliabilitas ini, angket kita kalau sudah reliable berarti sudah dinyatakan bisa digunakan dan hasilnya akan tetap. Nah, kalau sudah terbukti bahwa angket kita reliable, selanjutnya angket kita sudah siap disebarkan ke responden-responden atau ke sasaran-sasaran yang akan kita tuju. Begitu. Demikian pembahasan mengenai penyusunan instrumen. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.